Selamat siang para sahabat tani di seluruh penjuru tanah air dan di manapun Anda berada, juga di seluruh dunia. Sedang ada di kebun 4 kali ini. Dan ini adalah cabai keriting yang videonya sempat saya upload pada beberapa bulan yang lalu. Nah, ini panen yang ke-27 kalinya. Udah hampir mau habis nih. Sedang dipanen sama ibu-ibu. Nah, ini sedang dipanen sama ibu-ibu yang ada di sekitar kebun. Ya, alhamdulillah segini juga uyuhan karena ini full organik. Hanya mengandalkan pupuk seadanya dari alam saja. Tapi alhamdulillah. Begini para sahabat tani di manapun Anda berada, kenapa saya sekarang membuat video panen. Kenapa Kang, katanya panennya tidak ditayangkan? Akang hanya selalu menayangkan pengelolaan tanah, terus cara menanam, terus pemeliharaan, cara pemupukan, cara pemberian pupuk, dan lain-lainnya. Tetapi panen tidak ditayangkan. Nah, itu adalah pertanyaan dari subscriber saya. Tetapi sayangnya sahabat saya itu menanyakan lewat telepon dan WhatsApp. Beliau tidak menanyakan di kolom komentar yang telah disediakan oleh YouTube. Tapi nggak apa-apa. Jadi begini, untuk subscriber saya yang 3 hari yang lalu menanyakan hal itu, untuk hal seperti ini sebenarnya saya sangat dilematis sekali. Kenapa saya bilang dilema? Karena ketika saya dulu pertama kali saya menanam tomat dan saya menayangkan video pada saat itu sedang melakukan pemanenan. Padahal pada saat itu juga saya tidak menayangkan pemanenan di petikan yang pertama. Bahkan itu pada saat itu saya melakukan pemanenan tomat di petikan yang kelima kalau tidak salah. Dan pada saat saya mengatakan bahwa panen yang kelima ini sudah mendapat hampir 2,6 ton dan itu masih banyak yang belum dipetik. Nah, dari hal itu ada salah seorang teman sahabat saya di grup Facebook organik, saya tidak akan sebutkan namanya.
beliau mengatakan seakan-akan beliau tidak percaya bahwa apa yang saya lakukan, kenapa sampai tonan begitu. Loh, kok nanamnya juga kan, kalau saya pikir nanamnya juga kan 3.000 pohon. Ya wajar dan pantas, hasilnya juga dengan hitungan ton. Tetapi setelah saya pikir-pikir, mungkin beliau belum mengerti, karena beliau hanya melakukan penanaman skala rumahan yang kapasitasnya mungkin hanya beberapa polybag atau di lahan pekarangan atau di belakang rumah. Nah, dari hal itu ada kata-kata yang terkesan menurut saya, bahwa beliau mengatakan sesuatu, tapi ketika saya lenyapi, saya resapi, kata-kata beliau itu seakan-akan menuduh saya melakukan atau memperlihatkan kesombongan saya. Nah, makanya dari kejadian pada saat itu sampai saya panen apapun juga, saya tidak diunggah ke sosial media, karena pada saat itu apa yang saya lakukan terkesan menurut beliau itu sombong, katanya gitu. Dan beliau tidak mempercayai, kok kenapa organik bisa skala besar. Nah itu, karena beliau memang tidak percaya kenapa organik bisa skala besar, katanya. Ya mungkin begini, saya juga memahaminya, karena apa yang dilakukan beliau dengan apa yang dilakukan oleh saya itu jelas jauh lebih beda, karena saya melakukannya di kebun yang sangat luas. Makanya di awal-awal terus terang saja saya melakukan dengan persiapan yang memang benar-benar ekstra segalanya. Ekstra segalanya di sini mengandung arti bahwa pengumpulan daripada pupuk, persiapan juga pestisida, itu kan semua harus nabati. Dan memang pada saat itu juga saya masih tahap belajar, tapi terus terang saja saya memberanikan diri langsung gaspol, tidak berpikir lama, tidak berpikir panjang. Yang penting saya sudah punya rumus apa-apa yang dibutuhkan oleh tanaman, unsur apa yang dibutuhkan oleh tanaman di masa vegetatif dan generatif, udah saya kantongi. Dan saya setelah itu mencari referensi dari para ahli organik yang ada di sosial media, dan akhirnya semua saya serap.